من الشيطان الرجيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلوا merangino sira kabeh qatilul ladina qatilu merangino sira kabeh berada-ada sira kabeh maneni sira kabeh alladzina ing wong akeh lan biru kang ora iman sapa alladzina la islam apa wala bil akhir lan ora iman kelawan dina akhir wa illa lamun ora la yu'minuna billah amanu billah la amanu billah kode iman sapa kita nabi iklan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yuharrimuna lan ora padha nganggo haram sapa alladzina ma ing perkara haram ing haramno sapa Allah wa Rasulullah dan subhanallah. Al-Qamri kaya dene Arab. Wala binuna lan ora beragama sapa alladzina. Ora anut agama sapa alladzina. Dinal haqqi ing agama hak. Ata kita ingkang tetep ingkang abadi. Anas kok ingkang nasih liku iki maring liyane dinal haq. Dinal ajani sang pira-pira agama. Wa di akidul haqqi dinal Islam wa agama Islam. Minal ladina utul kitab. Rupane wong-wong sing jembani kitab. Mungkin ini budayane iku dijelasno ladina maring maknane alladzina. Utul kang jembani sapa alladzina alkitab ing kitab. Yahudi dan Yahudi wan Nasara lan Nasara. Hatta itu sehingga mari utawa memberikan sapa alladzina utul kitab. Al-jizyah ing jizyah. Semacam upeti ini kontrak-kontrak kompensasi menempati daerah Islam. Al-jizyah ing jizyah. Ail kharaja tegese pajak al-wadru bakang den wajibno alihi mengatasi ahli kitab. Kula amin ing saben-saben taun. Oleh bayar ayatin kelawan tunai atau kali tunai kali langsung. Alun untuk kewan yatim dari kali mengkodina bisa kali ngurus kafe. Au biaidihim utawa bayare kelawan tangan-tangane ahli kitab. La wakiluna tegese ora masrah sapa ahli kitab dia kelawan kita. Wa hum halu ahli kitab usabiruna iku ina kabeh adillahu bisina. Mungko dinatur nurul kabeh le hukum Islami maring tatanan Islam. Tatanan duniawi hukum Islami maring tatanan duniawi Islam. Waqala tan ucap sapa al-Yahudi sebagian Yahudi. Waqala lan ucap sapa al-Yahudi sapa sebagian Yahudi. Ucape Uzair ibnu Uzair mutawi Nabi Uzair ibnu Wahid dadi anake pengiran. Waqala tan ucap sapa An-Nasrani al-Masih ibnu Isa al-Masih ibnu Wahid anake pengiran. Zalika te mengkono-mengkono nisbatul walad ila Allah. Nisbatul Uzair ibnu Allah lan nisbatul Masih ibnu Wahid iku kaul. Iku pengucap yang Yahudi Nasrani. Pengucap sing diabadi. Sing diucapno kelawan desa. Pengucapan desa. Lalu tadi orang istinat kemudian. Lalu tadi orang istinat kemudian tapi berdiri Yahudi Nasrani alaihi atas istilah hadal qauli. Beliau balik. Nyerupana sapa ahli kitab bisa gunakan nyerupana sapa ahli kitab di iklan kaul. Kaul ladina kafaru pengucapane wong kafir. Mingko bisa ngisi. Min abain sandro bapak ahli kitab itu tahu ayat Yahudi Nasrani. Ahli dan kawan anut bagi maring abai. Oh salah dulu. Kalau kalian ingin amanah ini, yang mananya adalah pulau. Normal gimana? Dari kau mengkono kaulul Yahud wan Nasara. Dari kau mengkono nisbatul walad. Jadi nisbatan anak nisbatul walad ila Allah. Nisbatul walad ila Allah. Iku kaulul, iku pengucape wong Yahudi Nasrani, pengucap abadi. Kelawan lesan utawa apa digawe wong Yahudi. Pengucapan sing
diucapno krono diucapno. Kalau semua merangi Yahudi lah anak sing semalangi Yahudi sapa Allah anak fakon. Ale kaya kok tinggal nang sapa Yahudi Nasrani sapa. Jadi tinggal nang sapa Yahudi Nasrani ale hakikat hak ma'jam dalil serta ini dengan dalil. Ma'jam dalil serta ini dengan dalil. Satu itu kode ngalap sopong Yahudi, menganggap sopong Yahudi, ngalap atau menganggap akbar. Yang kira-kira pendeta yang Yahudi, ulama al-Yahudi, baru benagum lan pendeta atau tokoh agama yang Nasrani. Nah, baru rapi juga dari rapi Yahudi. Ubah dan Nasoro, tegese piro-piro, apa sebenarnya? Apa yang Nasrani? Agak dan piro-piro panutan yang dunia tanggung kalian apa? Tahu kirang ada pengerti Nasrani dumen berwarga di ahli lima. Yang dalam ngalala perkara haram makan haram nosuk Allah tahli ini ngaram no perkara hal akan ngalala sokong. Walasi habla Maryam lan ngalap yang untuk pengiran yang masih bermacam. Wa ma'umiru lan ora den perintah sapa Yahudi Nasrani Taurat wal Injil dalam Taurat Injil ya kecuali yang penyembah sapa Yahudi Nasrani ya Yahudi. Sampai penyembah sapa Yahudi Nasrani ilahan yang pengiran wahid dan ilaha orang pengiran kamu baik mau sedilah oleh Allah. Mana lu bilang mau dijawab dan sihanda. Ada bercinta lagu maring Allah amat yang mau istri pun akan melakukan israf sampai ya sekian. Masalah kok itu. Ini kalau terang balik pada sini aji dari. Kalau terang masalah aji dari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala tentang jadi wonten istilah dari kaulum napa bi afadi. Zalika mengkono-mengkono nisbatul walad ila. Iku kaulum iku pengucap wong Yahudi Nasrani. Klaim iku tahu pengucap. Sing diucapno bi afadi kelawan lesan. Iku mulute Yahudi Nasrani. Iki kula seblek makna niki. Mungkin bagian itu belum jadi terang-terangan kalau tidur lagi nalagi minuman. Ini lagi menjadi salah paham. Yang tengah Al-Quran 30 itu nanti akan terlatih dengan bahasa Quran. Dengan bahasa apa? Kalau nama saya ini terus apa animasi. Jadi kita orang sendiri. Kalau ini jenis rawat kita murid suwe. Tapi kadang-kadang ya nak mati tidak dikendali rogen tetap. Mereka apa? Kadang Quran itu pakai bahasa yang menurut orang awam itu kayak bahasa miru. Dan dari kaulum itu pengucapan yang Yahudi yang diucapkan oleh sana. Kalau saya kemelek, ini ucapan yang diucapkan berapa? Yang namanya perkataan pasti dilontarkan dengan lisan dengan lisan. Itu nak cara wong awam yang tidak punya kedalaman ilmu dan tidak memahami istilah-istilah soal. Ini penting diketahui. Jadi begini ya, dalam filsafat kebenaran. Bahasa itu menipu. Inna minal bayani lasikron. Yang namanya bahasa itu menipu. Jika atas dan puja dikatakan mu'atak personifikasi Tuhan yang agung, al-manat personifikasi Tuhan al-manan yang banyak memberi. Ini jenenge Buto Dewa, ini jenenge patung Yesus Kristus. Semua berhala-berhala ini ketika dipahas itu kemudian dibahasakan ini Yesus Kristus, ini Lata, ini Uzza, ini Betara Kala, ini Dewi Kuantim, ini Liberty. Paham ya? Nah, ketika dengan bahasa-bahasa kebesaran kesakralan ini akan melahirkan satu wibawa seakan-akan Lata itu layak disembah, bukan layak apa? Karena kita menamakannya sebagai personifikasi Tuhan, jelmaan Tuhan yang kasat mata yang ada. Coba kalau dari awal, misalnya orang delok Tunggal, delok Lata, misalnya sampai pemahat patut, delok Tunggal, delok Lata. Waktu ini, waktu Magelang, waktu Jogja, waktu Parang, pemahat itu pokok tekan gawe irung ya kok. Saya hidupnya gak apa. Hilang sakralnya lah,
Hilang karena dari awal dikatakan sesuai objektif, sesuai materinya itu, jadi waktu. Ini lagi sama tahu itu benar nanti ketemu pengen. Nanti kan kita pertama ketemu hubal, ketemu latandaran waktu. Ini jenis batu yang dibahas. Kemahannya ini dari tahun ini. Sekarang hilang. Sayang ini materinya batu. Kalau kau piramid juga api, misalnya kau waktu granit juga api, saya ini semua waktu kumpul, jadi itu saya. Nanti kan dari awal dibahasakan demikian, maka kesakaranan lada dan jadi. Tapi karena dari awal dikatakan itu personifikasi Tuhan, jelmaan apa? Awalan lunak menjadi kualat, gak nembal ya kok, kualat, gak ambil bak ya kok. Itu kode yang desa-desa, itu gede harus ini, ambil bak seperti liwat. Coba kalau dari awal katakan, ini wes gede, wes tua, mesti kropos. Ini nak ketok untuk beri uang, malah pelecehan. Nah itu tinggi istilah pengeran dari kaum dulu. Jadi intinya begini dalam bahasa Quran. Ada kalimat yang diutarakan karena murni diucapkan. Kalimat yang diucapkan karena diucapkan, bukan karena objek tandanya itu sesuai. Jadi ini tidak punya makna. Ada kalimat yang diucapkan sesuai konteks sesuatu itu, dan itu namanya kebenaran. Misalnya saya mengatakan, saya mau konti, delok itu waktu sing dipakai. Desainnya itu koyok bercara-cara. Aku delok waktu yang pinggir Ka'bah sing dipakai. Desainnya bentuk mana, bentuk latar, bentuk wit. Kesakalan hilang. Ini namanya kalimat Tuhan. Nah, sebab itu penyesatan tauhid dimulai salah nama itu disebut Quran India illa asmaun sama itu muha antum wa akarukum ma nazalallahu ya nabo. Berhala itu hanya nama yang kalian ciptakan. Karena kalian menciptakan nama sakral, maka berhala ini menjadi sakral. Coba kalau dari awal nama itu kamu rubah. Misalnya kamu katakan batu yang dibahas. Batu yang dipoles, maka dari awal kesakralannya juga nomor. Lalu kalau bolak-balik masuk, nak ngomong singatnya. Pertama Nabi Adam dilatih omong wa allama Adam al-Fatah. Karena sekali salah penamaan itu fatal sekali. Kalau cerita pengalaman kalau pribadi, kalau pertama berdeleka, itu cerita tentang pulau dan pulau cerita. Pokoknya cerita tentang syarat untuk pulau mengalir. Kalau syarat itu, jadi kita kepengen sejahtera, kepengen makmur. Sesuai rapi, terus kepengen sejahtera, atau kepengen apa? Semua pulau termasuk mengalir. Ini kesuci. Pulau melainkan kesuci. Suci artinya dia rasional. Ya, karena begini, sebuah bahasa itu akan menarik konsekuensi. Istilah makmur maka tergambar punya mobil mewah, punya rumah mewah dengan perabotan kulkas dan perlengkapan rumah yang mewah. Jika bahasa makmur itu sudah menarik satu bahasa kapitalistik, materialistik. Terus sekali kamu salah penamaan akan terjorong. Kode karo ABG pacar. Wah, aku rasa mbok bisa nambah itu belahan jiwa. Dari awal dibahasakan belahan apa? Bantah wong tua demi pacaran itu dari awal dan kebelahan. Coba kalau dari awal nganggep pacaran mainan. Pedas bulan balik, wong play kan dari awal nganggep pacaran mainan. Pedas orang asik. Dan wong kuper dari pacaran belahan apa? Sama ini dari belahan jiwa. Pedas belahan. Kalau dari awal dari apa? Setelah pesan kalau pedas. Sama, kamu menamakan harta. Asalnya daerah sepeda motor kan, kamu diwesi di lagu, mobil diwesi di lagu. Itu gue raka khusus orang Arab berlebihan. Tidak darah ini harta enggak lah, mau keloni benar, itu pentingnya sebuah bahasa. Jika Nabi Adam dari awal dilatih cara berbahasa yang benar, wa allama Adam. Makanya Quran dalam mengistilahkan berhala itu dua. Yang satu pakai bahasa kaum Abwani. Atau dalam surat Yusuf disebut India adalah asmaun sampai kemudian. Coba akhir, saya kira karena dari apa? Dari awal barang jima. Aku juga jima.
keris nopo. Waduh, kemarin jimat menjual itu. Anu bangun jurus purut macam-macam dari awal barang jimat. Coba dari awal belok benda prasejarah tua. Ini pertama kali ya, ini wis gede. Tapi mau sebentar putung. Wah, hilang saklar dari awal. Oh, tadi keluar teks misalnya. Foto-foto keren, foto-foto. Pertama ketemu Tuhan, saya konek. Ini keren. Wati, wong kuno. Tadi aku ketemu wong yang rasional. Ini kuno. Jadi kan masih banter-banter ya bu. Hati-hati, kena putung. Itu tak dewa, sisi tak. Putung-putung. Jadi dua bahasa ini punya akibat. Dewa yang nanya kalau di berdebat. Kulit tua, kalau diputung, hati-hati, pertama kalau diputung, gimana? Itu pentingnya bahasa, wa'alama agama lagi. Kalau super Indonesia, super nasional, itu nabrak-nabrak, itu luwe. Nama terlalu wani, nabrak kucing kawan. Kurko awal terkenal lah, kucing malah sih. Nah, betul, kalau sih malah. Modal kucing lalu regani, betul regani lagi. Padahal secara ilmu syariat benar benar kalau ada cerita nak kucing ini memang kesayangan ini. Orang orang haji tapi terkenal ini. Ada cara kulo nabrak kucing dan nabrak pitik jago tapi itu dia. Cara syariat rawan salah nabrak. Itu nak anti wae rondo itu orang jujurnya dalam itu toh. Mbok ada. Jangan-jangan kambing wae rondo itu dunia adalah yang itu. Kira-kira boleh. Karena konsekuensinya buron dari satu dunia nombor. Tapi kan dari awal bahasa orang nanti gue mulai waktu itu jadi dan bikin nombor. Dari awal kita ada sedikit. Ini pentingnya bahasa Quran. Jadi orang yang hafal Quran dan kemudian paham itu akan tahu istilah Quran dari kaulun biasa. Nah, Allah istilah misana pangeran untuk ujaran pangeran itu istilah yang kalian ciptakan sendiri. Istilah yang tidak pernah menyentuh filosofi kebenaran. Makanya masalah berholon, Quran punya dua bahasa. Pertama bahasa Antunat bi'una bima la ya'lamu fil ardi am bidolirim minat. Di global ini. Antunat bi'una bima la ya'lamu fil ardi am bidolirim minat. Berlolo barani pangeran itu sesuatu yang Allah tidak pernah kenal. Itu pinter-pinteran gue istilah dari pangeran. Karena belum pangeran pernah kenal pangeran roy berlolo itu waktu tinggi banget, waktu tinggi apa? Itu jenisnya berlolo, jenisnya itu waktu. Itu orang jenisnya patung Dewi Kuantim sehingga Dewa keberuntungan itu ya waktu tinggi banget. Karena dari awal arani dewa dewi personifikasi para dewa tidak berhenti. Makanya sekarang semenjak nanti ini istilah itu jangan sampai salah. Kalau sampai salah bisa menggelincirkan tempat tahu. Kalau nanti ngalamin itu kita. Kalau latihan nyari yang merembang itu 6 bulan penuh. Ada dari tombol-tombol. Terus tombol-tombol ramai udah gelap. Jadi kalau kamu ini wes mau bilang latihan ini. Ngomong ramai boleh ngomong waktu kan dukun-dukun itu. Jangan lupa. Nanti teman-teman itu diramati malah kontu. Itu terlambat. Nanti itu tak ada. Cukup gue mau bismillah. Untuk bismillah juga. Mau bismillah perkara bisa. Islam bagaimana yang membuat bismillah, bagaimana model bismillah. Kenapa bismillah bisa? Berarti pengiran bela-bela urusan apa? Itu. Karena dari awal, nah kue nanti mesti itu artinya dari awal kue nyakar alat santet sesuatu yang sebenarnya kemudian jadi kalau mau join dari kecil, punya kalian apa? Coba kalau dari awal itu, santet itu dan itu menganggur dari kegiatan biasa. Ya, ya sujud beda makan, sudah didukung jalan tahu.
Kalau yang keyakinan Allah pasti biasa. Itu harus kita latih. Kita lakukan. Kalau tidak kita akan terjebak. Itu kalau nggak mau pacaran. Kalau bocah playboy darahnya pacaran main. Tidak terjebak biasa. Jadi kamu perjalanan pacaran belahan di. Waktu dua belahan kan. Jadi cabang benar terus. Dari awal darahnya belahan. Dari suami takut istri, mereka darahnya bojo, garwa dari digare. Wah, akhirnya kumaan itu begitu tenang. Dipilih bojone ya jadi baik. Nah, kena wong lanang sing superior, darahnya bojo wong weekend, wong apa? Jadi nak melok dikontak. Melok. Itu betapa pentingnya istilah. Orang yang istilah kan iku garwa belanji, ayo mesti tenang. Sing istilah wong weekend ya otoriter. Makanya Nabi Adam pertama diajari wa'alama Adamal. Karena salah istilah, salah bahasa kan punya konsekuensi untuk merujuk kebenaran, untuk merunut kebenaran. Makanya Nabi Yusuf semua Nabi itu membenarkan istilah manusia. Misalnya berolah kebenaran waktu. Ini adalah semua. Malah Sayyidina Umar Fuafir yang jadi sirik serta Hajar Aswad. Setiap ngabung Hajar Aswad tetap komentar inna ki hajar itu gue mau apa lata dulu apa coba kalau kamu dari awal istilah waktu bos wargo berdiri di guru sekian malaikat wah terang ngambung terkesan kalau di Bina Umar alim tu anak ki hajarun lata dulu ala tanpa waktu tetap orang waktu gak mandarot gak man walau la'an niro'ayatu Rasulullah wa qobbal uti ma qobbal walau lain itu Rasulullah waktu lagi makhluk dan ngomong orang nanti ngabung gue tidak juga ngabung orang tua. Karena ngabung ya anak mau ngerakat, saya orang ngabung ya orang. Mereka apa lagi nanti ngabung aku ngelak. Tapi dilarang itu jelas kafe iya itu. Dulunya kurang nanti kiraman jalur. Tapi orang populer, ngerti bertahun-tahun itu nggak populer. Populer nggak benar di duit itu ngomong. Hajar Aswad dia jalan apa? Itu ya sudah ini adalah asmaun sama itu bukan apa? Ini penting banget. Sama kalian anak. Wong pertama dia anak kok istilah no. Ya alhamdulillah wonten amanat jenengan, wonten pengganti kula wis. Tapi orang wong jenis super jenis sumpah. Tapi kuwi anak kula umur-umur wis jaga parah problem. Jual satu anak apik. Saya pertama anak lahir mesti campur dengan kesusahan. Wah lahir tenang semua. Ini wajib bayar tuition, bayar suku, anak apa sih nggak selamatkan kita. Jadi beda istilah itu kan perilakunya orang ya beda. Sing istilah nomor kan disumpah dulu anak. Sing istilah nomor amanat gitu. Kalau dari dia itu tak nalar. Kalau nak diundang wali matasinya, beruang dengan anak Prokjun itu nak cara apa? Mungkin ada keselamatan Prokjun. Orang dulu yang nak lahir yang ini keselamatan itu orang orang aktif. Berarti jika nanti ini kan aktif hati apa? Apa yang kopi itu dia? Mungkin dia ada di dengan Prokjun, apa yang kopi? Teman-teman dia ini jiwa-jiwa. Nah, tinggal sementara Allah kok dia senang nggak boleh senang. Itu dari gaya dia membahasakan itu sudah kelihatan. Makanya ini orang istilah Quran dari kalau dulu, itu omongan sing kok kerono diucap mati ya seneng. Omongan itu orang arti deh. Jadi omongan pergo kadung diucap paham. Bukan berarti omongan itu menunjuk satu kebenaran. Ini jenis dari kalau dulu. Ya, itu omongan sing diomongno dari ilah. Maksudnya omongan yang tidak menyentuh kaki. Orang ngomong saya tahu. Omongan bisa nganggo ilah, nganggo sikil karena itu temper. Omongan tidak nganggo ilah. Omongan nganggo apa? Bangsa itu senang. Kalau buktikan dalam banyak ayat sampai ngerti istilah Quran. Kalau bisa ma wal ardi innahu la haqqun
annakum islama annakum antikum ya. Islama annakum apa? Bahwa sungguh itu benar. Ternyata islama annakum apa? Ternyata kalimat yang keluar dari lisan kamu. Artinya itu tadi. Ada kalimat yang keluar karena itu diucapkan sebagai gesekan lidah menimbulkan suara. Jadi ada kalimat yang murni hanya sebuah suara. Jadi kemana Abu Jahal, Abu Lahab, darah laka itu pangeran itu ilmu suara. Jadi kayak manuk ngoceh, kayak manuk apa? Umbro, apa darani, apa waktu kok darani pangeran itu kayak manuk apa? Bocah keriting pesek, orang belan jiwa itu ngomong. Paham ya? Bocah antek kagak, orang belan jiwa itu kayak ngomong. Ini sudah menyentuh kaki karena kaki-kaki saya itu orang-orang perspektif bukan. Orang belan apa? Belan jiwa, tumbuhan apa? Jiwa hidupku masih kuat. Ini penting zaman paham istilah Quran. Nanti semua Quran itu wonten istilah yang menunjuk hakikat. Misalnya kayak la ilaha illallah berani kalimat hakim. Mengenai la ilaha illallah berani kalimat satu kalimat yang menunjuk hakikat. Memang hakikatnya di alam raya ini hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Ini kalimat itu. Kenapa? Yang lain adalah kalimat batil. Artinya kalimat batil itu satu lafaz diucapkan menimbulkan suara, tapi tidak pernah menyentuh hakikat. Paham ya? Ini jenisnya kaulum. Ini mulai keluar berapa tuan mati, khawatir kalau itu terang di paham. Di keluar pun itu berpengeran, setiap saat dibundut atas itu orang yang terang paham. Betul kenapa? Dan saya bangga. Keluar pun khawatir, misalnya itu orang sudah asik ngomong politik, ngomong macam. Dia aja itu serasa ngomongan. Dia itu ngomong ilmu itu hilang. Nah, konsekuensi langka baru itu saya ngomong satu kali barang langka harus nopo. Saya membuatkan ya ngomong itu membuatkan apa? Tren itu kalkulasi politik. Kalau dukung SBY dapat apa? Kalau dukung C dapat itu tren. Apa? Dukung SBY dapat apa? Jika dapat apa? Dukung pengiran juga dapat apa? Mesti benar ya dukung pengiran mesti dapat apa? Mesti. Nanti dukung SBY mesti dapat apa? Dukung pengiran mesti dapat apa? Tanah suruh wah, yang suruh kumah ditapik nama. Ini kalau dari ini yang awal, kalau lagi ini menyangkut kisah sosialnya itu tadi yang bukan akibat, yang bukan apa? Jangan salah itu. Bukan ini tentang masalah sosial masyarakat, masalah sosial politik. Kalau lagi nalayu ini, buat orang kita. Kalau tilumu kotalatan itu dalam bahasa aku atau soal itu disebut musyawarah. Kenapa? Musyawarah itu satu wajan dihaitu yasi rukulum minhuma fa'ilan wa satu bentuk pekerjaan kata kerja di mana antar mereka itu kadang jadi pelaku subjek, kadang jadi objek. Sebab itu artinya kau itu kabeh ulama maknanya perang siro. Perang itu berhadapan-hadapan. Orang musuhnya turu dibom, musuhnya lagi santai-santai dibom. Itu namanya tidak perang. Namanya menyerang, tapi tidak apa. Coba ini saya tidak ingin kritik siapa-siapa jika tidak menuduh siapa-siapa. Dalam bahasa Arab itu doroba zaidun amron. Itu tidak bisa kalau maknanya doroba mukul topo zaidun dan amron itu salah. Kalau kamu maknanya demikian berarti zaidun pelaku pemukulan, amron sebagai objek. Itu tidak bisa. Kalau dalam bahasa Arab doroba pakai alif, itu artinya Zaid dan Amar saling pukul, bukan Zaid memukul Amar, tapi Zaid dan Amar saling. Beda dengan dikatakan doroba Zaid dan Amar, itu memang Zaid memukul. Sebab itu dalam bahasa Quran menghadapi orang kafir pasti bahasanya qotala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Syaratnya perang itu kita pakai alif, no? Kita perang karena baca. Kalau faklu yang nama itu membunuh, paham ya, no? Misalnya kayak Rukin ini ketemu Abu Jahal pas dulu di sebelah ini faklu. Jadi apa? Tapi Abu Jahal mulai ada pada bangku ke arah ini jadi
kita. Ini apa? Nah, yang dibolehkan dalam Islam itu perang, kenapa? Kenapa? Perang dari atas gunung, kenapa? Perang itu ada pada sentimen, satria. Itu dari bahasa kota, di kota itu kenapa? Mulai kiai kuno mulai zaman wali songo nanti tadi, dia bermakna kota itu merangi, merangi itu kan, merangi tidak mesti membunuh, katanya sama-sama lama. Mungkin tahu kurinya kanjeng Nabi itu perang. Nanti waktu diwakati dia. Artinya Nabi Muhammad sebagai objek tatanannya orang kafir nyatanya tidak meninggal karena perang. Orang kafir juga banyak. Kalau kurinya Khalid bin Walid itu perang. Zaman kafir ya panglima kafir, zaman Islam ya panglima. Matinya Khalid yang perang itu biasa. Sudah tahu kalau kurinya perang. Mulai gerilya 10 November pokoknya. Tangan umum juga, semoga ini macam-macam. Tak boleh berpikir, ya mati ini biasa. Mati ini wajah mati biasa. Kadang jadi dolanan, beri pelatihan malah ketembak, apa? Keluar, jalan ini malah. Maka ayat ini artinya qatilul ladzina, perangilah, hadapilah. Mengenai perangi kadang dia salah, mengenai tingkali, perangilah, hadapilah. Jadi itu misalnya gini, kayak kasus perang Tonggak. Perang Nabi itu modelnya juga. Ada yang posisi Nabi itu datang. Misalnya kayak perang Dawazin, perang Botopan, perang Bani Quraidah, Bani Nadir. Itu Nabi posisi datang. Karena musuh dengan orang Islam sendiri. Ada posisi Nabi itu didatangi. Misalnya kasus perang Ahzab. Ahzab itu Jamul Hizbin. Di mana Kufar Mekah berkoalisi dengan Yahudi Khaybar dan Nasara Nasir. Jadi orang tadi perang multinasional itu Kufar Mekah berkoalisi dengan Yahudi Khaybar, Quraidah dan Nasara Nasir. Karena pasukannya itu saking besarnya, Nabi itu nyerah. Dari kanjeng Nabi, wes apa dan kalah, terdiri kalah. Tunggu saja di Medina. Diprotes dalam para sahabat, ya Rasulullah, kalau kita tunggu di Madinah, kalau kita kalah, istri-istri kita akan meninggal dan jadi anak. Kalau hidup jadi anak, anak-anak kita juga kalah saja. Makanya banyak sahabat yang usul, ya Rasulullah, kita keputusan engkau itu tidak wahyu, saya usul. Kita papak saja di luar Madinah. Sehingga kalau kita kalah, istri kita punya kesempatan lagi. Punya kesempatan apa? Yang disebut wa amruhum syura apa? Akhirnya Nabi turun. Akhirnya Nabi tidak di wong kafir di Medina, tidak nunggu di Medina, tapi keluar. Itu kawasan Tonggak. Kawasan apa? Kira-kira orang ini sekitar 15 kilo, nomor 20 kilo samping Masjid Nabawi. Setelah keluar dari kawasan Tonggak, keluar ke kawasan Tonggak. Ini yang ditanya Nabi. Ya bisa kalau kita perang di sini ada mati selanan kok. Wong wedok be anak-anak di kesempatan sekolah. Dan terus sampai ketahui seperti ngaji saya di awal. Ini bersama urus secara marah. Orang-orang Arab itu dari berbagai kabilah. Ini ruang tenang. Berbagai apa? Sekarang beda kabilah itu beda aturan. Beda apa? Nah beda aturan di beda teritorial. Beda apa? Teritorial. Nah, beda teritorial, beda suaka politik ini maksudnya beda apa? Artinya perempuan-perempuan Medina umpama kanjeng Nabi kalah, itu sekali lari ke daerah yang tidak ada janjian politik dengan kafir Mekah. Ini ramai merah. Itu apa ya wong Mekah ini jadi apa? Jadi ulama, jadi mulai kasus-kasusnya Nabi Musa. Anak itu sebagai wong raja tertinggi dan Mesir, apa? Orang ngejar-ngejar Nabi Musa, mergo Nabi Musa jotos wong iki mate, pawaka jauh Musa patondo. Zaman Nabi Musa orang mati jatuh, dia orang ditekan sing digo mlete, dereng-dereng jatuh. Jadi kita kan lagi tak pemertuane Nabi sinten. Kerja-kerja. Wajah arajulun min aqsal Madinah biasa qala innal malaya tamiruna bika liyam dulu kafrus inilah kaminan. Musa saiki Fir'aun ngirim utusan, ngirim intelijen, kon mateni kuwe.
Fir'aun saiki ngirim intelijen kon mateni. Mulane ki metu wae sapa Mesir. Karena itu barang itu metu wae kejajar kecekel. Boten orang-orang kawasan Yaman gitu. Kawasan Yaman, Eden, terus kawasan termasuk Somalia saat ini, terus kawasan Lebanon. Itu janjian fakta politiknya juga seperti saya ngaji pertama surat nomor tahu. Akhirnya Musa melayu ke arah masjid. Kalau jaminnya kalau saya taruh kau larok dinasti nalgomit. Akhirnya Musa melayu ke wilayah masjid. Wilayah masjid dekat Yaman. Cara tadi budi Yaman ya, eleng-eleng masjid. Aku cara tadi dari Yaman. Mana teng Yaman saat ini orang budaya di sini budaya juga kemudian Yaman. Mana ibu kota Yaman kan ditanggi sini Akok, nopo. Kami dalam sistem memiliki jenis apa? Ikan darah kamu, aktor, no? Universitas kenyamanan tidak tahu. Aktor, ini kami dalam sistem memiliki jenis surat apa? Aktor. Jadi Yaman saat ini itu kaum asli. Ketika Nabi Musa selalu untuk Yaman, batas akhir wilayah Yaman, cara saat ini batas negara. Ini pasukan Israel dibalik. Musa ngos-ngosan untuk Yaman, untuk ketemu untuk Madian kalian sami kawasan. Itu dari Nabi Su'aib latako, najau taminal kaumit. Musa saya kira rasa khawatir. Kowe wis terbebas kalau kaum ndok. Sampeyan delok teng semua tafsir. Tafsirane li anna Madian laisa min mulki Fir'aun. Karena Madian tidak termasuk teritorial wilayah. Jadi dia itu ngadil. Jadi enak ya. Angger konflik masuk menuju suara apa? Politik kan ya. Dalam anggaran orang Indonesia diburu-buru dari Malaysia Yaman. Akhir di suara politik wong napa? Kasus-kasus Indonesia lah, Timur Leste suara politik di Portugal, OPM ke Australia, nanti dulu Khomeini ke Prancis zaman itu begitu. Dulu ya sudah begitu. Makanya kalau orang modern ternyata lebih pintar dari orang dulu itu keliru. Orang dulu juga sudah pintar masalah sekarang. Ini saya pondok orang-orang salah dewi rapati ngalim. Betulnya itu, itu salah dewi kan. Kesannya yang tahu teritorial hukum internasional kan kayak pakar-pakar hukum. Kayak masalah santri kiai orang roh. Bagaimana kalau tenang berarti tahu dulu. Jadi sebetulnya itu ada mulai dulu tuh ada yang namanya teritorial apa? Orang tinggal yang ngono, orang itu ngejar Musa. Ketika Musa harus masuk teritorial Madian. Kalau lala sok najau tanggal maulid. Umum kaji Nabi itu kalah, terus istri-istrinya itu lagi ke daerah yang punya suara politik, itu kelompoknya khususnya jadi ekonominya. Kalau kali ini bercerita mengenai masalah perang. Perang zaman Nabi itu modelnya dua, ada yang posisi Nabi itu datang. Kayak perang Quraisy, Hawazin, Ghatafan, hanya Nabi yang posisinya. Tapi karena hal tertentu, ada yang posisi musuh itu datang, karena musuhnya lebih beda. Bila kok, kayak kasus perang Ahzab. Nabi Sufyan kerja sama kalian Yahudi, Quraisy dan Nasr berpenyerang. Nabi nyerah, terus mesti kalah ya. Wah iya, yang harus mantep kalah kan nilai tawakal, gue semati beres memang. Sahabat usul ya Rasulullah, lapak saja di luar Madinah. Barang dipalak di luar Madinah, ketika Salman Al-Farsi ya Rasulullah. Mapak alam ini dia berdoa kalah. Coba bikin kontak. Kontak terus di Paris utai kubangan. Kubangan ini dengan standar kedalaman nak wong menculak ora iso, kuda menculak ora. Jika musuh itu berhenti. Sama tetap dia sama. Nak berhenti kembali dulu tak juga dia yang meraguan atau kiri. Itu teori di Salman apa? Tak juga dia yang meraguan tetap. Ini yang misalnya Presiden Mekah di Jogja. Bisa jelas juga. Kalau mau Jogja, kalau tidak tamu keluar kita. Ini Abu Sufyan ketika merantau Madinah nurut Nabi Muhammad satu gede, wong ane merantau akhirnya. Paling banter membawa perbekalan kuat di dumangan kontrol dino atau nganti Jogja ini tahu. Karena tahulah Nabi itu ngumpul korma warmanan tahulah, kalau perbekalan cukup tahulah, tenan kita. Mungkin dia nyerah itu berkonon-konon. Itu teori di situ sama.
Jadi dari kontrak hari pertama dijual melewati raiso sampai hari ke-8 raiso. Tapi itu kan nggak lewati. Hari ke-12 perbekalan oleh saya. Iya perbekalan saya. Orang juga kan agak biasa kelaparan. Kalau mulai terus dia itu kan, iya terus lah. Malah yang cerita kitab tahan itu lucu. Malaikat pangeran itu sendiri. Orang yang ribet. Itu sing diguling lalu kendel lebih berat. Orang begini apa? Mereka ini dari alat sifat. Mulai dari Quran, Anjalna Ali mereka wajib yudal. Rihan itu mereka tentang bertabrak. Yukol ibu agaro. Jadi itu boleh kan. Jadi pas mata-mata. Orang yang boleh gak ada sifat. Jadi penilaian malaikat ini. Kalau sampai orang nyisep. Habis itu jangan kurang seni. Kurang apa? Walau ada bekalannya orang kafir tentang kondak tenggene azam ini tidak dimasak dulu. Akhirnya perbekalannya dah. Jadi kan nabi orang menang itu perbekalannya dah. Mereka kan orang-orang kaya nggak bisa waktu mulai. Jadi orang itu perang, kenapa? Lalu sering perang berhadapan-hadapan. Orang kok uang kafir dulu kok. Jadi uang pas dulu bukan, itu orang selatan namanya tidak perang, namanya menyerah. Berbeda antara perang dan ngomong. Mengenai standar mesti dosa nih, uang dulu kok tidak perang ini mesti dosa. Mesti pengkhianat, dulu, ngomong. Ini janjian, dia bersih juga itu masih tidak berosolat, dia pasti masih sholat. Itu janjian kemandi. Ini beberapa mandi dengan karena bener dilakukan. Tukaran manfaat tanggung masyarakat itu tukaran udah ada bikin nopo tengah apa itu nopo jadi perang dengan menyerang itu tidak dan kita tahu dalam sejarah orang-orang cerita orang Nabi Musa sahabat menikah mati jahat atau menikah mati semua kematian musuh-musuh Nabi ya dalam pada nopo. Wong roh kabeh abidal matine pas perang Badar dan itu lewat perangan. Wong roh kabeh jadi wong kafir jenenge Marha. Iku matine lewat final. Diriyen perang ono ning Islamnya. Selain duel masalah. Perang-perang film Cina. Niku nak kanjeng Nabi kesel aku setel aku jago. Aku nopo? Mas, nak perang kabeh kesel mas tak akeh mas piye mbok aku jago. Wong kafir Nabi Yunus, wong kafir mirip markab, ya markab jadi wong tua. Terus markab mati betul pedang perali masuk baru anli markab bisa istilah imuktilun misal. Wong kafir roh, wong tak seibar roh nak jadi wong markab. Cuma kalah. Dengan Nabi akhirnya Umar ya Rasulullah, bukan saya melawan markab. Umar wong emosional pencak anak apa? Wong emosional nak pencak apa tidak wong? Mana cara NU nak jurus final itu kita pencak. Oh jadi nak wong kau pengen terima kasih jadi pencak apa? Malah akhirnya nanti untuk orang tua yang marah boleh nali, boleh nanti kan? Jadi kita nggak bisa orang tua yang marah boleh nanti kan? Jadi tidak ada digolai pas untuk privat. Dan mulai dari sejarah santri terus disebut nama privat. Jadi kasih tuh kan putri kalian dulu. Sekali kali pakai gulai hitam seperti. Kalau udah privat, kayak apa nih? Ibu lebih berat ya, apa? Lebih apa? Wah, ini juga tak orang santri malah apa? Orang apa tetap masih masih berangkat. Jadi orang aku yang tetap. Walhasil disebut kanjeng Nabi, mari Rasulullah itu pedang, tapi itu kecil, dibanding Maktab, Sayyidina jauh lebih muda, jauh lebih apa? Karena orang Arab itu punya tradisi provokasi dengan syair, tradisi provokasi dengan apa? Maka syairnya Maktab tadi ditandingi syairnya Sayyidina, itu sendiri Muslim dan kitab-kitab yang terkenal. Anal lagi sama di bumi kaidaroh kali jiwa batin kali ilman ufi himbil kaili kailat. Nah dari orang Al-Hijab dari Jimat. Nah kalau ilmunya ya apa
Apa lagi ada di jimat? Apa lagi ada di nama? Jadi dinali anak lagi tamat nih umi Haidar. Aku itu wong sing mulai lahir dari ibuku disebut macan. Aku bocah sing mulai cilik dari ibuku disebut macan harimau. Anak lagi tamat nih umi Haidar. Kali diobatin kali imam koyok macan alasan. Imam Barat sing ora enak itu. Tribunal itu gede. Uang ketemu tribunal itu tiga. Nah, kita jadi khalifah atau dan kok nggak ketemu dia begini nyerang. Tapi justru karena digelok ora enak itu musuh kan emosi. Uang emosi itu kalah gampang. Karena dia di asma anak hati. Tanpa kekuatan, tanpa emosi. Sejarah itu kurang lah. Jadi judul tribunal itu utama apa? Ini adalah ulang-ulang yang tidak benar-benar. Walhasil akhirnya dikenali maju, anak lagi tamat di Umi Haidar, kali diobatin, kali mantoro. Kofi hindil kaili kailah. Dikenali maju, hak kala yang beroti atani azimat. Dua kelompok ini raro. Dikenali di marhab, saling suwini juga ini kodoran itu. Karena pada mati. Noro badan. Di marhab, di sakti, di bencana. Bila diri, ahli bila diri. Mana bertawa boleh orang kiai yang senang pencakit. Itu dari Ahmad dari Dina Lubang. Orang bukan dari Rahman. Itu dari Sokong. Kalau tinggalan lewat orang kok ini rangalan kok. Lalu dari. Tapi macam tenang. Itu cara sejarah apa? Barang pun bosan ketinggalan karena saking history perang itu. Ngerti sirai mazhab pun wujudnya berdamai di Cina. Jadi walhasil karena perjanjian siapa yang jagonya kalah, ya kalah. Wong kafir ning perang Khaibar mundur kafir. Mergo jagone napa? Ufi bil kaili kailat. Terus ini dikabar dari jimat. Lah apa sirai mazhab kok iso hancur? Dia ini percaya benar. Mergo perjalanan ini Kanjeng Nabi di Cina itu bentuknya koyo jadi orang masak satu, tapi masak nanti kabarnya pedang bersikap itu bermasalah kok. Aku tidak ada berapa kok kurang. Kalau ada uang, kalau ada dari sekali itu rawat, menurut itu rawat. Artinya itu perang, maksudnya kalau ditonton itu jadi perang, apa? Itu jadi apa? Orang kafir waktu rugi. Jadi dalam bahasa Arab Fa'alani fa'ilu fa'alatan disebut musyarakahnya sesuatu yang diperbutkan dua orang tidak sepi. Jadi pengetahuan. Jadi dalam Islam itu boleh perang itu mas. Perang itu artinya kita dengan itu sama-sama siaga, sama-sama ya tentu dengan alasan yang kuat, dengan konteks yang masuk akal. Tapi intinya tetap perang, bukan siap, tetap apa? Oh, nalar itu apa? Yuri sunnah harap mengkopong agak alih siu ingin to mata ini utawa mata ini sopong agak alih kitab murah buat agama yang ngomong secara itu secara ada Allah bero tidak bulan biro jadi udah hilang murah buat apa implantan kemudian merah kita atau mulut-mulut yang kita di apa ini kelawan biro oleh pengrusak agama yang Allah itu mau dirusak sampai cantum. Pandai kurang lebih. Maksudnya kan agama yang Allah lagi dirusak orang kafir yang mau cantum toh. Oh, Islam. Nah, ini cuma terus tetap kiri. Ngelani takkan untuk apa? Ngelani tekel untuk paling lebih cantum toh. Dulu sini nak orang kafir kepengen mana ini agama yang Allah ya Allah itu pada ini toleransi di pengira. Kalau pengen materi agama ni Allah kok mengambil cantum. Nak materi itu beri agama di. Mengenai wajah bahwa di lain iman Allah bakal mati. Mengenai orang khawatir sampai orang khawatir Amerika ini sobat Islam itu dia pengiran kira bakal mati kira orang khawatir sampai. Dulu sampai khawatir apa? Dulu itu pengiran sing sampai berolo. Sekali wong Islam menang, agama kafir mesti kalah tenan, rego sak pengirane dihancur. Hancur apa nafsi bedane.
Wong kafir iso rusak Islam bisa kemetok, ora iso mateni Allah. Wong Islam iso ngancur wong kafir sak pengira. Kaya kasus Nabi Musa. Nabi Musa mantap di Musa tapi sing dihancur sak pengirane. Lalu ikon lalu sumalanan sifat lalu dijamin apa? Apa sapi yo dihancur. Ojo barang Nabi wis menang ning Mekah, sak latane sak udale yo dihancur. Ojo Nabi Ibrahim zaman mecahi patung, jadi tak pengirane dihancurkan. Lah nek wong kafir kepengin rusak Islam, paling nganggo cangkem tok. Mergo ora iso berburu Tuhan, paham ya? Ora iso berburu napa? Malah di apa iki kepengin merang pangeran cangkem tok. Paham ya? Hakikate ora iki. Mana dikali iki pangeran ora iso mati. Mulane Quran tak cerita wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la itu tawakal beda sing bakal mati. Pokoke aman kita jadi Islam lho. Kuwi pengiran kira kena diserang. Ora kena diserang nuklir, ora kena diserang F16 ora aman pengiran kita. Kalau kita aman, menurut aman biasa. Nah, mikir aman deh. Lain yang tadi bahasa Quran. Mereka hanya bisa membunuh Islam lewat mulut mereka, karena mereka tidak bisa bunuh inti Islam. Jadi itu nyerangnya. Itu bahasa Quran. Jadi ada membunuh dengan diam, misalnya objek yang sudah diserang. Ada membunuh yang hanya ingin saja karena mereka tidak pernah bisa menyentuh itu. Itu nah Islam ketika mengalahkan kekafiran itu tak aneh-aneh kena. Zaman Nabi Ibrahim untuk Ibrahim saja alam juzazan ila kafiran. Zaman Nabi Musa nutupi pangeran di bidaya kita tinggal. Lalu harikan Nabi semalahan sifat Nabi yang minok. Mana tak ini dilatih. Nah iman itu betul. Ampun geman iman bersiar, kita Islam itu hanya siar. Tapi iman kita be Allah Subhanahu wa taala. Lain kita kaji Nabi, wong mukmin itu mesti selamat asal iman be Allah. Wong selalu saat kabar itu hilang, mergo dihancurno wong kafir. Iku ora bakal Islam hilang. Mergo iman wong Islam ora kabar, tapi ada Allah Subhanahu wa taala. Mereka Nabi ngendikan lalu di mati Ka'bah tak tahu ya diukur oleh mati jiwa itu sudah apa? Berikut dia wae Ka'bah hanya siap, hanya apa? Nah, orang Islam tinggal hancur iman juga Ka'bah ini, orang Islam terkena. Nah, hancur apa? Itu orang Islam Ka'bah ini, iman ini rapati, itu wali ane apa? Ini juga mandi ada kasih ke orang alim, rapati mana paham? Rapati apa? Wong alim itu tetap boleh dewa iman, paham? Tapi kenapa alim itu dewa kabeh, dengan bagiannya orang alim malah wong alim. Dia beri mana bagiannya orang melok. Jadi kalau Quran menghentikan di apa juga, ya apa betul? Hanya satu gerakan yang berdasar mulut, berdasar ucapan, tidak menyentuh kaki. Itu nggak boleh. Wong Islam itu sekali yakin kalau bisa tidak Tuhan, mesti diserang dengan kita tenang. Orang itu yang cukup. Ayat Quran. Nah, orang Islam Islam dan lucu. Wong Islam agama sudah benar. Tapi kan itu begini. Wong Islam dua ke Allah sembarang itu. Mungkin ini mau tesina Allah Tuhan Bapa, Tuhan tertinggi. Orang-orang. Wong Islam tak nyerawan Kristen, tak pengirannya kan diserang. Saya menuntut dia segera bersebut. Mungkin nyerang Islam baik itu. Misalnya orang itu, ini Allah di posisi. Kalau itu apa posisinya gitu? Ini nyerang orang, Islam belum kira-kira kau rugen. Maka betul kan betul. Kalau tidak tahu kan tidak masalah, paham? Tidak punya akibat pada Islam sama dengan. Paham? Kewujud juga, wujud orang sama. Paham? Mana kita senang wujud Islam. Sebab itu, kabeh ulama itu artinya wal-baqiyatus sholihatu khairun inda rabb. Kabeh ulama wal-baqiyatus sholihat diartikan subhanallah wa bihamdihi. Itu dianggap sesuatu yang abadi. Karena berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu. Lain berani hal-hal yang abadi. Rupanya apa? Kalimat itu tak. Nah, bangunan misi kita itu hadir. Coba. Berapa ratus tahun tak bagi kuasai orang musyrik. Mulai
Mulai Nabi Ibrahim kabundut Ismail sudah musyrik. Sampai era Nabi Muhammad niku mawon tahun ke-8 Hijriah. Lagi bisa direbut terus. Akhirnya Ka'bah kan pernah menjadi sarana musyrik lama loh mboten. Lama. Berapa lama Baitul Aqsa dikuasai zaman juga negeri, kalau kata pondok bukan tulisan Arab bukan. Biasanya kalau tulisan Latin mensejarahkan apa juga itu berapa ratus tahun. Semua tadi wong Majusi, wong Romawi, wong Maju. Terus kena emeneh era Sayyidina Umar. Rata-rata sejarah menulis era Sayyidina. Iku tahun lamanya zaman Pangeran Philip II kan Prancis. Terus baliknya orang Islam dan perang Salib. Gimana kalau Salahuddin itu nggak lain? Cuma kalah benar, kalah dua loh. Saya kira menata kalah jadi rebutan. Era apa? Era Timon Peres sampai saat itu. Tapi nak itu pinter, cara uang pinter. Uang apa nak dijual dari Palestina tadi pinter. Mereka sekuler kafe. Ya akhir pikiran itu sekuler, Timon Peres. Ya tetap perang tapi wadah wisata. Jadi naik tempat ibadah dari atas nama. Jadi Yahudi rodo kebentuk perapapan. Islam rono kepen delok fakro dari jari Hindu nyandang bulog. Jadi wong Yahudi rono niat dolan, wong Islam niat dolan. Cocok nih, terang-terang bodoh niat apa? Lah wong Islam sing kelar dolan, mesti wong Islam sing rapati soleh. Kawan ketat, celana ketat, gowo musuh. Wis ora ekstrim. Mergo disoleh-soleh kok musuh barang ra kelar dolan ora Pak. Yahudi sing teluk luyuran mesti ora ekstrim. Akhirnya wong Yahudi, wong Islam sering ketemu dengan Palestina yang tidak foto bersama. Maka menyanyi ulama Islam ekstrim karena aku haram wong Yahudi masuk masjid. Sing Yahudi orang berbeda haram wong Islam masuk daerah Islam daerah apa? Daerah Yahudi. Nanti belum ulama lain rapati anti wong sekuler masih main di bebas. Ono hikmah apa? Itu mau bisa rontok. Anti politik itu rontok. Ketemu sekuler atau apa? Orang ganti. Islam yang keluar dari Palestina kira-kira paling juga. Dan mau soleh lah Islam kamu. Mau soleh lah Islam kamu. Kira-kira orang itu ya. Belum kira-kira ketiga itu. Allah mengapa wajah lah. Situ nabi arti marofen. Itu berkiai sekali ekstrem gue yang tenang. Gue bisa mengjadi selama 7 bulan terjadi apa? Tapi ini kan dalam akhlak alhamdulillah akhlak no. Ini rasakan dari guru dalam no, dia berorang akhlak no. Ini mungkin jadi Yahudi dan Muslim karena cara berpikir sekuler. Makanya PBB itu usul di mana kalau Yerusalem menjadi kota internasional. Jadi tidak milik Yahudi, tidak milik Nasrani, tidak milik Kristiani. Karena di situ ada 3 nabi populer. Wong yang yakin Nabi Musa kelahiran Palestina, sebagai kawasan itu. Wong yang yakin Nabi Isa yang kawasan itu. Wong Islam yang melak-melak dari Nabi Muhammad muka langit di kawasan. Semua orang 3 kawasan itu. Daripada menjadi terus ke kota internasional. Karena diperbutkan ulama, mulai di Cina Umar. Menang zaman Irak Bias juga kan, Irak Bias juga. Terus era kalah Malik ini zaman Pangeran Philip II, terus menang Malik zaman Salahuddin II. Terus perang Salib kedua kalah Malik, terus direbut Malik zaman Pangeran Marwan. Terus ngantuk tak mati dari sengketa. Sejak tahun 66 ketika Israel menyerang Palestina Malik, sempurna di sana. Ini karena cara pandang orang internasional itu sekuler. Saya kira rasa direbut nombor itikaf, wisata orang itu, paham sih? Jadi rasa enak. Ngono juga foto, sosial kamera. Lu yang pernah di Israel dengan Palestina itu dijaga, bukan di Yerusalem. Karena jangan salah paham, bukan dari Israel ke Palestina bukan, itu hanya dijaga. Karena Gaza itu satu teritorial. Kebetulan dikuasai Hamas dari cara pandang kalau yang di Yerusalem tidak ada apa-apa. Krono yang kita apa, ya? Krono yang apa? Ibu Islam juga foto dua faktor. Yang Yahudi surat yang tentu ratapan. Di orang Yahudi itu pengeran di surat. Dan itu Yahudi itu pintar. Itu hubungan dengan pengeran yang bersurat. Surat. Kalau suratnya terus ditambahkan tentang masjid kan tegak apa? Itu lebih tenang.
Wong rasional kaya apa nek iku tak agama iku lan rasional. Yo pikir ngono lho pikiran surah. Entar kok tak kok gak nyimpen ae. Luwe online. Yo ora film. Wiridan ku nak ora kurang ora mantep. Iki model subhanallah nganggo alat hitung sing kaya ning pesawat, ambil model tasbih iku mantep nganggo apa? Tasbih anyar sing 10 wis anyar, iku mantep 10. Lha di utama aku mau seneng kuno. Sampai mantep di wiridan nganggo tasbih wanita nenek moyang bentuk anyar ning pasar. Mantep 10. Ora nganggo alat teknik malah mantep. Punya bukti dia bodoh ngasih tani itu membuat apa dengan itu manual. Padahal mereka diterima. Orang dolanan Facebook ke kamar malaikat yang tidak nyaman ada, dia begitu. Di tempat kita itu kalau ada misa, kalau dolanan juga, kalau ada misa itu ya tradisional. Harus naik balkon bisa. Padahal modern, uang tampilnya tekot di Italia. Orang lain konsen, jadi model. Yo orang mau perasaannya apa? Wah telekom tetap perlu orang ngaji langsung, no? Orang apa? Untuk agama itu mau. Mulai nak ngomong rakyat Islam, orang PD Islam juga Islam tidak agama rasional, nak ibadah rasional kan? Jadi ibadah kan itu rasional kan? Nyata yang lebih singin telemon dan tulis surat. Bapak ingin buat apa itu wangi dari mulai mau antem kumpul surat terus. Barang wes jadi pegar dari toko. Ya foto barang suami itu dari di toko yang tak langit barang seperti diambil truk dari toko. Foto pertama semua. Dan surat numpuk di sibuk itu pegar ini. Makanya dibutuhkan tauhid bahwa iman itu juga di kita. Yang lain-lain hanya singkat, hanya apa? Kalau iman jadi at-taqwa guna wa yushiru ila sadri salah satu. At-taqwa guna al-iman gitu apa? Iman urusan kekuatan hati, kekuatan hati. Ada kesulon iman. Mungkin dari Jibril iman itu rata. Karena informasi dari siapapun tidak menambah iman kita. Karena iman kita lepas tentang pengiran Allah ala kulli syai'in. Kalau ketemu Jibril itu bodoh ya, terpaling pengetahuannya bodoh inna Allah ala kulli syai'in. Sampai ini keluarga pengetahuanku bodoh inna Allah ala kulli syai'in. Wiridan ini bodoh kita minggunya wiridan ya alhamdulillah. Nanti lagi surga ya, jawabun tidak subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha. Alhamdulillahilladzi adzaba 'anna sama-sama. Itu jadi pengetahuan bahwa kita jangan terjebak kalimat yang kemudian kalimat itu mengganti. Malah ini kita memiliki enak Quran ngendikane wong-wong kafir itu paling banter nyerang Islam kok nganggo cantik. Orang ngarang nyerang objek vital Islam Allah Subhanahu wa taala itu ora tersentuh. Ini kesulitan sing bangga. Pengerangan amat tapi arah Allah amat. Ini dari kanji Nabi yang memberikan surat kursi perkara ini Allah la ilaha illa huwal hayyul. Kita lebih pengeran yang murid terus al turu la tuju sinatu aman soal langsung kita. Ini dulu tahu kita lebih pengeran paling aman. Pak, lebih pengeran paling apa? Mau saya kursi karo. Malah kadang takut hati-hati berapa lama memang kalau hati-hati tapi itu ya sulingan kalau yang modal kadang kita ada orang mentolong berkepala tapi tujuan tujuannya apa? Musyawarah mana nih malah barang kasihan
Koyo kagum be atas kasih perkara panas. Oh, sekarang wis akeh ora. Kulo boten lagi sing menawa sekarang wis akeh ditambah. Saya kunci apa? Ngaji pulau, ngaji percakapan, di monggolan terus tidak tetap kurang. Itu tadi karena unggulnya Islam dibanding agama lain adalah punya Tuhan yang hakimul kalimat hakim. Ya, itu agama liya, dua masalah Tuhan sing istilah. Maka kafarul ladina qalu innallaha wal masih ibnu. Kadang maka kafarul ladina qalu innallaha salisun apa? Orang Kristen sendiri kan ada mengatakan Tuhan yaitu itu Logos, ada mengatakan Roh Kudus, ada mengatakan Trinitas, tiga dari Tuhan itu menyala. Kalau kita kan buat mati oleh pengerangan Allah lebih maka kalau dibalik Allah bersilasi Allah lebih Allah bukan langsung berikul absar kalau berikul. Makanya ini diterangkan yuri dunia itu murabun apa? Ya, yang paling dasar mereka nyerang tidak pakai mulut, tidak akan bisa menyerang objeknya sudah. Karena objeknya adalah Tuhan tersendiri, jadi itu tidak tersentuh. Kenapa Tuhan tidak tersentuh? Karena Tuhan punya sifat keabadian. Itu Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul ghafur. Karena dia topik bahwa al-azim pokok izin jadi pas buat wacana itu mesti ganjur malah ngapa izin. Kalau mau ini anak dia, izin sama uang apa? Cuma kalau kita ngalir dari buatan belum. Jadi nanti kita ngalir di situ buatan apa banyak bagian ini bukan, tapi nanti ngalir berawal. Lu kalau nak kalau diukur malah kan rezeki dia uang taruh besar. Tapi uang diukur kok gede kuat, uang gede mengalir paham. Memang kalau ni kode di diukur nak ada ni, aku gede kue orang. Uang pangeran bagi rezeki kue lewat itu. Cuma aku gede kue orang biasa, itu gede aku lalat. Uang gede mengalir bahaya. Bukan dua betul ngalir. Jangan buat jangan mereka cukup kalau kebenaran kepentingan dia katakan. Mereka mesti kuat. Kalau orang dari cukup malah satu ambil, sehingga orang lama malah satu. Tapi alhamdulillah cukup nak benar ditinggal ditinggalkan. Bukan aku kritik. Dia sadar malah musuhan berkesuara, malah resensi perdukunan tidak berkuarat malah. Kriminal itu loh, wong Quran itu tetap cara patut-patutan di mandi. Ya, dari kaji nabi ahli Quran, ahli wabah, wong Quran itu spesial orang kaji nabi. Itu urusan hukum, itu urusan hakikat. Jajal lalu di situ pemben, ambil Abraham kamu. Aku dilamani pengiran. Karena aku mati, sing ngelanturan orang aku mati kalau mau hilang. Apa kira ada di situ kan foto-foto mata ini? Foto mata ini ku. Oh pengen
nganggo pinter. Duwe napa? Perhitungan. Mau tahu darah pengiran itu. Pengiran tidak apa? Tapi kan jurang mesti loh. Ya, tapi menyenangkan bukan sisi salah bukan tapi ya baru ketemu. Memang itu ada penyimpangan, makanya sebetulnya ada apa-apa, cuma ada kajian. Cuma awal-awalnya Nabi bangga dengan ayat kursi itu karena ayat yang benar-benar menunggulkan Allah di atas Tuhan-Tuhan yang diciptakan orang kan. Tuhan Allah itu diserang, itu dibunuh. Malah dari pengelan itu sekolah itu, umpama pengeran mono dibanding BA, kunci golek aku lanter. Wala ala badru ala. Dulu bisa pengeran kan, wala ala badru ala. Karena ma'ahu alidatun kama yakuluna idza lam tarau ila dil arsi. Umpama pengiran wong kafir itu baduk dan mestine proyek pertama itu marani pengiran wong Islam. Dulu benar barfah. Idza lam tarau ila dil arsi napa? Kalau karena ma'ahu alidatun kama yakuluna idza lam tarau ila dil arsi napa? Wong kafir rupanya hebat, pengiran hebat, kudunya pengiran wong kafir, boleh pengiran wong Islam. Terus ya, nah orang lima waktu yang diperoleh Nabi Ibrahim kan. Lima waktu, terjadi masuk waktu, sing diobong Nabi Musa diken. Terakhir era Nabi Muhammad, latar usia didukui oleh bin Walid kan. Pengiran dibenahi. Lalu momen yang jadi dia masuk Islam kerana tahu tidak cinta. Ini beritikaf. Lalu meluak ke dia, meluak musam. Mulia mendati juga. Kau berapa? Allah dunia puluh alaihi salam. Waktu pengiran di Mojuyo ini apa? Masuk Islam. Benar-benar nggak diakui. Kamu tuh pengiran dulu. Allah dunia puluh alaihi salam. Nah, kalau itu lah enak, pengirannya tak tersentuh, wasi akursi wis sama wasi wal. Ini sampai paham ayat kursi, murah bocah orang kafir. Waya kalau mau Allah ilahi terima kecuali ento yang pernah masuk Allah itu kira kira percaya masuk Allah nurul bueng agamanya Allah. Walau karya tersentuh orang seneng soal kafiruna, soal kira-kira orang kafir dari kain pun